Ketegangan mewarnai rapat kerja Komisi 7 DPR RI bersama Kementerian Pariwisata. Serangkaian kritik tajam dilontarkan kepada Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana. Di tengah kritikan tersebut, Kementerian Pariwisata melaporkan kinerja positif sektor pariwisata nasional dengan kunjungan wisatawan mancanegara yang tetap tumbuh meski diterpa konflik geopolitik di Timur Tengah. Ketegangan mewarnai rapat kerja antara Komisi 7 DPR RI dan Kementerian Pariwisata pada Rabu siang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay melayangkan sejumlah kritik kepada Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana. Sorotan tajam tertuju pada ketimpangan penyerapan anggaran hampir 450 miliar rupiah di lingkungan Kementerian Pariwisata. Sebetulnya kami ini ingin melihat sejujurnya ini masing-masing dari kedeputian ini itu alokasi anggarannya berapa secara real untuk pada tahun 2026 yang lalu itu, dan bagaimana ekspektasi dari Kementerian Pariwisata ini pada tahun 2027. Karena kemarin sudah dikritisi oleh banyak teman. Misalnya hanya ada 2 kedeputian yang anggarannya gemuk, 3 lah dengan Poltekpar. Ya kan, 3 dengan Poltekpar. Tapi kalau Poltekpar ini kan sebetulnya anggarannya kecil saja karena anggaran itu kan dipakai habis untuk pelaksanaan pendidikan. Tetapi yang 2 yaitu promosi ataupun pemasaran, itu anggarannya kan besar, hampir 200 sampai 250 miliar kemarin, saya lupa persisnya berapa, tapi itu anggarannya besar. Kemudian yang kedua event yang ada di Pak Vincesius itu kan anggarannya juga hampir 200-an. Berarti di situ saja anggaran Kementerian Pariwisata itu sudah mencapai hampir 450 miliar per tahun. Kritik juga datang dari anggota Komisi 7 DPR RI, Putra Nababan, yang mempertanyakan kelayakan proses pendalaman rapat apabila Menteri Pariwisata meninggalkan ruang sidang sebelum pembahasan selesai. Menurut Putra, DPR dan pemerintah memiliki kedudukan konstitusional yang setara dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pertanggungjawaban, sehingga kehadiran Menteri menjadi penting saat proses pendalaman berlangsung. Di tengah berbagai kritik tersebut, Kementerian Pariwisata menegaskan sektor ekonomi pariwisata Indonesia masih menunjukkan ketahanan dan resiliensi yang kuat meski diterpa dampak konflik geopolitik di Timur Tengah. Mulai 28 Februari 2026, situasi geopolitik dunia mulai memanas, terutama kondisi Timur Tengah. Hal ini tentunya menimbulkan banyak keraguan untuk sektor pariwisata. Kami sangat bersyukur pada situasi seperti ini, sektor pariwisata Indonesia kembali menunjukkan resiliensinya. Pada Januari hingga April 2026 dibandingkan Januari-April 2025, kita masih melihat ada pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 8,24%. Meski hal ini tentunya ada andil pertumbuhan di Januari-Februari 2026, kita justru melihat pertumbuhan yang lebih tinggi di Maret-April 2026 dibandingkan tahun lalu, yaitu sebesar 8,72%. Menteri Pariwisata Widianti Putri mengungkapkan, sejak akhir Februari hingga akhir Mei 2026, konflik di kawasan Timur Tengah menyebabkan pembatalan 1.444 penerbangan yang melintasi wilayah tersebut. Akibatnya, terdapat potensi hilangnya sekitar 160.052 perjalanan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara justru menunjukkan peningkatan pada periode Maret hingga April 2026. Saat dampak penutupan jalur penerbangan mulai terasa. Pada 2 bulan tersebut, pertumbuhan kunjungan Wisman tercatat mencapai 8,72% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menpar mengakui wisatawan asal Timur Tengah mengalami penurunan sebesar 20,05%, sementara kunjungan wisatawan dari Eropa menurun 12,42%. Namun, penurunan ini berhasil ditutup oleh pertumbuhan pasar wisatawan dari kawasan lain. Wisatawan asal Asia Tenggara tumbuh 17,14%, wisatawan dari negara-negara Asia lainnya meningkat 12,66%, sedangkan wisatawan dari Oseania bertumbuh 11,22% pada periode Maret hingga April 2026. Menurut Menpar, data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tetap menjadi pilihan destinasi wisata di tengah ketidakpastian geopolitik global. Tidak hanya dari jumlah kunjungan, kualitas wisatawan yang datang ke Indonesia juga disebut meningkat. Pada kuartal pertama tahun 2026, rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara per kedatangan atau average spending per arrival mencapai $1.346 Amerika Serikat atau setara sekitar 22,68 juta rupiah. Angka tersebut meningkat 5,36% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Selain itu,
lama tinggal wisatawan mancanegara di Indonesia juga naik 8,53% secara tahunan. Tim Liputan Eljon Media melaporkan.